Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, selamat siang. Untuk mengetes Anda ini sudah mulai ngantuk atau belum, saya akan bertanya. Berapa kali Yesus mengatakan damai bagimu? Berapa kali? Ya kan, mulai manggut-manggut, berapa kali? Hah? Berapa? 3 kali. Yaitu di ayat 19, ayat 21, dan ayat 26. Dari titik ini saya ingin mengajak Anda merenungkan. Pertama di ayat 19, damai bagi kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya. Menarik sekali peristiwa di sini. Damai dikaitkan dengan tangan Yesus bekas dipaku dan lambungnya bekas ditombak serdadu. Hal ini menimbulkan banyak makna. Namun satu hal yang pasti adalah dalam derita di salib, saat lambung dan pakunya terluka, justru Yesus memberi damai kepada para murid. Dalam pepatah Latin berbunyi, si vis pacem para bellum. Siapa yang menginginkan damai, bersiaplah untuk perang. Mana mungkin kita menemukan damai di tengah perang? Namun rupanya kita baru mengerti arti sebuah damai dan cinta ketika tahu susahnya hidup dalam konflik. Kita tidak pernah bisa mengalami damai apabila tidak pernah mau memanggul salib. Secara istimewa Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus berkata, dosa dan kesalahan orang lain adalah jalan atau sarana bagi kita untuk menjadi kudus. Di balik derita dan salib, ternyata tersembunyi damai yang sedemikian indah. Oleh karena itu, damai itu akan dialami apabila luka-luka batin kita tidak pernah membuat kita kehilangan cinta. Hidup damai itu akan terjadi manakala hati kita bisa melampaui aneka peristiwa. Yang kedua, ayat 21. Damai bagi kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus dan memberi tugas untuk mengampuni dosa. Menghembusi tahu? Menghembusi dalam bahasa Jawa itu nyebul. Gitu ya. Jadi kalau ubun-ubunmu sudah saya sebul, gitu ya langsung. Yesus menghembusi, memberikan nafasnya, dan di situ para murid dianugerahi Roh Kudus. Tindakan menghembusi berarti Yesus memberi kekuatan. Oleh karena itu damai itu pertama-tama adalah sebuah anugerah, sebuah rahmat dari Allah. Dan rahmat itu selalu mengandung sebuah tugas. Para murid dihembusi untuk diutus sama seperti Yesus yang dikuasai Roh Kudus, lantas diutus menyelamatkan dunia. Inilah yang menarik untuk kita lihat sekaligus kita wujud nyatakan di dalam hidup. Damai itu telah dianugerahkan Tuhan untuk kita, supaya kita diutus. Dan mahkota perutusan itu adalah pengampunan dosa. Damai itu begitu indah tak terkira, namun lebih indah lagi ketika dipakai untuk menghapus dosa. Maka kata-kata dan tindakan Yesus ini sangat berhubungan dengan perayaan hari ini, yaitu Minggu Kerahiman Ilahi. Tuhan itu Maha Rahim, artinya Tuhan itu tidak hanya berbelas kasih,
menganugerahkan damai, melainkan juga menghapus dosa kita. Hanya dengan demikian kita bisa memasuki surga. Pada minggu ini kita diingatkan kembali tentang Allah yang mengampuni dosa kita, sekaligus mendorong kita untuk berlaku yang sama. Kita yang diembusi Roh Kudus diminta untuk mengampuni dosa sesama, agar damai itu dialami oleh dunia. Oleh karena itu, setiap orang yang mengikuti misa kerahiman ilahi pada minggu ini mesti pulang dengan membawa hati yang damai dan mulai belajar mengampuni. Kalau tadi berangkat ke gereja masih bertengkar karena istrinya lambat bersoleknya 1 jam gak selesai-selesai, pulang dengan damai dan ampuni. Ketika tadi berangkat bertengkar dulu dengan tukang parkir karena enggak masuk-masuk, pulang dengan penuh pengampunan. Sehingga begitu pintu dibuka, senyum pengampunan Anda mesti mulai ada. Selama hati Anda masih menyimpan dendam, mungkin mulai dendam dengan pembantu dan pulang nanti awas. Hari ini aku akan pecat kamu. Anda akan mengalami damai itu sirna dari hati. Oleh karena itu dengan kerahiman ilahi, manakala kita masih sulit untuk mengampuni pada hari ini, pandanglah foto di depan ini dan lihatlah serta mintalah dihembusi Tuhan dengan kerahimannya, supaya kita pulang dengan hati damai dan mau mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Sebab tanpa pengampunan, damai itu tidak pernah ada. Yang ketiga, ayat 26. Damai bagi kamu. Sesudah itu, Yesus mengajak Thomas untuk menjadi percaya. Iman itu dimurnikan dalam derita dan disempurnakan dalam pengampunan dosa. Saat Yesus disalibkan, para muridnya bersembunyi. Ketika Yesus mati, para murid pergi dari Tuhan dan Thomas tidak mau percaya lagi. Namun Yesus yang bangkit mendatangi dan menghembusi mereka supaya mereka kembali menjadi percaya. Tuhan yang menderita, tetapi sekaligus Tuhan Maha Rahim mengajak kita hari ini untuk menjadi beriman. Hal ini berarti dalam cerita sakit dan mati kita ditemui oleh Yesus yang bangkit. Ketika hidup begitu sulit, saat teriakan dan keluhan kita tidak menembus surga, manakala putus asa hinggap dalam perjuangan kita hari ini ditantang untuk menjadi percaya pada Yesus yang bangkit. Saat semua terasa gelap dan kita tidak menemukan apa-apa, tidak melihat apa-apa, Tuhan yang bangkit menjadi jaminan untuk kita tetap berharap dan percaya. Damai itu tersembunyi di balik iman akan Allah. Maka begitu kita percaya di tengah mata yang tidak melihat, kita akan dihantar untuk menemukan dan mengalami damai. Hanya oleh iman dalam kegelapan kita menemukan damai dan terang yang abadi. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini, agar kerahiman Allah yang sedemikian luar biasa mendamaikan hati kita. Dan dengan demikian juga kita menjadi orang-orang yang diutus Allah untuk menjadi pendamai di tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati.